Bab 4007. Mata permaisuri sedikit terfokus, dan terlihat kekhawatiran di matanya. Tapi permaisuri masih tidak memilih untuk membantu Xiaoyan. Dan itu jauh dari waktu terakhir meskipun aura Xiaoyan berfluktuasi. Aura kehidupan masih stabil. Nyatanya, barusan, saat aura Xiaoyan berfluktuasi sangat hebat, permaisuri hampir tidak bisa menahan diri dan hendak bergerak. Permaisuri tidak ingin Xiaoyan benar-benar mati. Permaisuri tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendekati keadaan yang paling dibutuhkan Xiaoyan sekarang. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, Anda membutuhkan lebih dari sekedar sumber daya. Hanya kondisi pikiran yang dapat mencari sinar kehidupan dalam situasi kematian yang dapat merangsang potensi terbesar Anda. Bahaya. Bahkan jika saya khawatir saya tidak bisa bergerak begitu saya bergerak, itu akan merugikan Anda. Petik 2. Mata indah kaisar wanita terbuka dan tertutup, dan matanya penuh kekhawatiran. Karena khawatir dia berdiri di atas tanduk naga dan melihat dewa kekosongan. Tetapi kaisar wanita tidak dapat mengendalikannya dengan tepat, dan lebih itu harus bergantung pada Xiaoyan sendiri. Permaisuri hanya dapat bertindak ketika aura Xiaoyan benar-benar akan hilang. Jadi bahkan jika Xiaoyan menderita cedera serius sebelumnya dan auranya sudah sangat tidak stabil, permaisuri masih tidak memilih untuk melakukannya. Tolong Xiaoyan. Ini adalah malapetaka Xiaoyan. Dan ini juga keberuntungan Xiaoyan. Ini memang akan menjadi ujian yang sangat sulit bagimu. Ini adalah ujian tetapi juga peluang. Aku harap kamu bisa menyadari krisis ini jika Anda tidak dapat menembus alam leluhur. Alangkah baiknya jika Anda dapat menemukan arah alam leluhur. Petik 2. Jadi, semua ini tergantung padamu. Meskipun bakatmu tidak sebaik Gu Zongsheng, keyakinan, kegigihan, dan jiwa tak bermoralmu adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Gu Zongsheng seumur hidupnya. Petik 2. Meskipun itu adalah reinkarnasi dari Gu Zongsheng, aku tidak melihat jejaknya di dalam dirimu. Jadi kamu bukan Gu Zongsheng, kamu adalah Xiaoyan, dan aku yakin kamu adalah masa depan Shengxi. Petik 2. Mata permaisuri berkedip, dan ada kilau kristal di matanya. Meskipun dia sudah lama tidak bergaul dengan Xiaoyan, tetapi dalam ratusan tahun yang singkat ini, dia benar-benar jatuh cinta dengan ini agak tidak sadar seorang anak nakal yang bertindak tanpa rasa takut. Dibandingkan dengan Gu Zongsheng yang lebih pendiam, keceriaan Xiaoyan jelas memenangkan hati permaisuri. Tentu saja, bagi permaisuri, Gu Zongsheng adalah takdir, dan Xiaoyan adalah takdir. Ceritanya memiliki awal dan akhir. Chen Xianyuan juga dikenal sebagai permaisuri yang terkuat di alam Suanyin. Ceritanya akan mencapai bab terakhir, dan kesedihan ini tampaknya telah menyebar ke seluruh alam Suanyin. Tampaknya perang ini adalah dia dan kejayaan terakhir dari Blazing Army. Era yang mulia telah lama berakhir. Begitu pula alam Suanyin, dan era permaisuri akhirnya berakhir. Bahkan dewa yang abadi sama tidak berartinya dengan setitik debu dalam luasnya waktu. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan permaisuri. Bahkan Jian Xiangyang, dia tidak dapat melihat melalui permaisuri saat ini. Apalagi memahami apa yang dilakukan permaisuri sekarang. Permaisuri yang selalu cerdik bahkan lebih banyak akal dalam perang. Satu-satunya kekalahan adalah pertempuran yang berasal dari zaman kuno. Dan permaisuri juga kalah dalam pertempuran itu. Dan pertempuran melawan alam Suanyin juga merupakan subdunia milik Shengxi. Dalam pertempuran itu, Suanyin kehilangan terlalu banyak orang kuat. Permaisuri dikalahkan. Dan banyak sumber daya juga dijarah dari alam Suanyin. Setelah pertempuran itu, kekuatan tempur alam Suanyin tidak sebaik sebelumnya. Dan dengan sumber daya yang dijarah dan diambil, semakin sedikit orang kuat yang lahir. Tanpa yang kuat yang mengikuti, alam Suanyin akan segera mengalami penurunan, dan dunia akan menjadi lemah dan rentan. Sama seperti setelah Taixu muncul, Zuchi, yang selalu menyendiri di dunia nyata Suanyin, berpikir bahwa kekuatannya sudah menjadi yang terkuat di dunia nyata Suanyin. Tetapi dia sebenarnya menghadapi tim Taixu yang belum menjadi garda depan ketika mereka berada di tim. Istana Dewa Perburuan ada di depan mereka. Dan itu benar-benar tidak cukup untuk menyesuaikan gigi mereka.
Dia bahkan pernah berpikir bahwa permaisuri yang jatuh hanyalah akhir dari pertempurannya. Permaisuri melihat dari jauh, dan Zuchi juga melihat dari jauh. Dia tidak tahu kemana perginya Xiaoyan, tapi dia bisa menemukan jawabannya dengan melihat ke arah permaisuri dan mengikuti pandangannya. Baik mata dan permaisuri tertuju pada Dewa Kekosongan. Dan pada saat ini, Dewa Kekosongan dapat terlihat memancarkan cahaya api yang tak terbayangkan. Melihat nyala api, permaisuri merasa lega, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dibandingkan dengan menundukkan kepala dan berkultivasi, itu lebih langsung untuk bertarung sampai mati. Latar belakang Origin Ki bukanlah kunci untuk menembus alam leluhur. Untuk alam leluhur, menerobos tidak pernah menjadi fondasi, tetapi terobosan dalam keadaan pikiran setelah tahap ini. Setelah kamu menjadi alam leluhur, kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika kamu menembus keabadian. Ini adalah pilihan terbaik. Tapi jalan ini sangat sempit. Jumlah mereka sangat sedikit. Tetapi kamu berbeda dari mereka. Apakah kamu atasan atau aku? Kamu biasa mengejar supremasi kekuasaan tanpa tujuan. Tapi kamu berbeda. Dan kamu seharusnya sangat berbeda sejak dulu sekali. Bukan dirimu sendiri, tetapi setiap teman dekat dan kerabat yang layak mendapatkan perlindunganmu. Memikirkan hal ini, permaisuri tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kecemerlangan dan kegembiraan. Saya mengerti. Saya pikir Anda tidak memiliki kesamaan dengan makhluk hidup lainnya. Ternyata Anda selalu menjadi Anda. Orang yang sangat ingin dilindungi sepertinya tidak pernah berubah. Permaisuri banyak berpikir. Dan dia tidak setuju dengan kata-kata ini. Xiaoyan berkata bahwa dia tidak akan memberitahu Xiaoyan bahwa ini adalah pencerahannya. Melihat nyala api yang berkedip-kedip di dalam Void God di ujung, permaisuri tampaknya telah merasakan aura milik Xiaoyan. Aura yang berangsur-angsur berubah. Meskipun sangat redup, tetapi dia adalah seorang permaisuri dan tidak dapat melarikan diri dari persepsinya. Dia telah mengambil langkah pertama. Jika dia bisa mengambil satu langkah lebih dekat, dia bisa menjadi leluhur. Petik 2. Melihat wajah permaisuri yang penuh suka dan duka, Zuchi terdiam, tertegun. Tentu saja dia tidak tahu bahwa permaisuri sedang berpikir, apa? Aku hanya bisa melihat Void God yang berapi-api. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi itu pasti berhubungan dengan Xiaoyan. Mungkinkah dia bisa langsung pergi ke naga kuning? Tentu saja. Apa yang dipikirkan Zuchi tidak setingkat dengan apa yang dipikirkan permaisuri. Bagaimana dia bisa memahami permaisuri? Pada tingkat yang berbeda. Apa yang Anda lihat juga berbeda. Dan di dalam dewa palsu, api yang saya lihat tidak mandek, tetapi terus naik melawan angin. Itu adalah teratai api yang sangat besar. Cukup untuk menutupi seluruh api 3 warna dewa kekosongan teratai. Kekuatan penghancur itu telah terbentuk.